datang di ibadah YouTube Sekolah Minggu Pospai Alatea. Hari ini kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bergembira bersama-sama. Nah, adik-adik, yuk kita pujikan gembira di rumah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang semalam tadi. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sertai kami ya Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik percaya nggak kalau kita ini satu saudara? Lose percaya nggak? Masa sih Lose? Kan saudaranya Lose cuma 5. Oh, enggak Lose, kita ini satu saudara. Kita ini satu bapak segala bangsa Lose. Siapa Lose bapaknya emangnya? Bapak Abraham. Bapak Abraham. Iya. Nah, adik-adik ada lagunya loh. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau pujikan Bapak Abraham sambil gerakan ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita akan mau persembahan. Papa Mama boleh bantu adik-adiknya untuk mentransfer persembahannya, atau adik-adik bisa memasukkan persembahan dalam amplop. Nanti kalau sudah ibadah tatap muka bisa diberikan kepada loser-losernya ya. Mari kita bersama-sama pujikan kasihnya seperti sungai. kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan kepada kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini dan untuk membantu sesama kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengar firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Losa mau kasih lihat gambar nih sama Dede sama Losa Vivi nih. Coba dilihat gambarnya. Ini adalah gambar surga dan gambar neraka, Losa, adik-adik. Kira-kira kalau disuruh milih nih, milih surga apa neraka, Losa? Surga lah, Losa. Adik-adik pasti milih surga semua ya. Pasti pengen masuk surga. Nah, kalau mau masuk surga ada syaratnya loh. Apa itu, Losa? Syaratnya adalah kita harus percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Losa Vivi percaya nggak? Percaya lah, Losa. Adik-adik gimana? Pasti percaya ya, harus percaya supaya kita masuk surga sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita juga harus mau menaati firman Tuhan. Salah satunya mendengarkan firman Tuhan, Losa. Iya, Losa. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, adik-adik. Kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita pujikan hanya satu jalan.
mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, wah gimana nih kabarnya? Terus mengharapkan supaya semua kita sehat-sehat saja ya. Nah, kita kembali mendengarkan firman Tuhan pada sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah berkati kami pada hari ini. Kami telah memuji nama-Mu dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau tolong kami, Kau sertai kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Berkatilah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya Engkau sertai, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, misalnya ya, dosa mau menyuruh kalian untuk pergi ke suatu tempat yang adik-adik tidak tahu tempatnya. Nah, misalnya dosa suruh kalian pergi ke kota A, jadi pergi ke kota A ya. Nah, kira-kira adik-adik berpikir seperti apa? Pasti adik-adik akan berpikir ya, wah, ngapa ya kok dosa Sony suruh aku untuk pergi ke situ? Aku nggak tahu tempatnya. Kira-kira tempatnya seperti apa ya? Besar atau kecil? Terus panas atau dingin ya? Terus kira-kira di sana ada apa aja ya? Nah, kita pasti akan bertanya-tanya deh ya. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu tempatnya seperti apa. Nah, ada lagi nih. Itu masih biasa. Kalau lo suruh pergi, tapi nggak lo bilangi pergi kemana. Pokoknya adik-adik pergi ya. Nah, jadi pasti tambah bingung nggak? Pastinya ya. Kalau kita aja diberitahu tempatnya yang kita nggak tahu, bingung. Apalagi kita nggak diberitahu tempatnya adik-adik, kita pasti tambah bingung. Pergi kemana? Ke arah mana? Sama siapa? Terus ngapain? Kita pasti bingung adik-adik ya. Yang ada malah kita muter-muter nanti di tempat yang nggak jelas. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab itu ada orang yang disuruh seperti itu adik-adik. Pokoknya kamu pergi ke tanah perjanjian. Pokoknya itu aja. Nah, tanah perjanjian ini di mana? Dia nggak diberitahu, jalannya arahnya nggak diberitahu. Pokoknya kamu pergi aja dulu deh, kayak gitu. Wah, kira-kira kalau kita disuruh seperti itu, kita mau nggak ya? Kita siap nggak ya? Kita bisa melakukannya nggak ya? Nah, coba kita simak orang ini bagaimana ya responnya terhadap perintah ini. Yuk kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal ke-12 ayat yang pertama. Kita baca dulu yang pertama ya. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Firmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya siapa orangnya. Dia adalah Bapak Abraham, adik-adik.
Nah, Bapak Abraham ini adalah dulu seorang yang bernama Abram, lalu yang berganti menjadi nama Abraham. Bapak Abraham ini berasal dari kota Ur-Kasdim, adik-adik. Dia berasal dari kota Ur-Kasdim dan dia rajin berdoa, adik-adik, ya, suka berdoa. Nah, suatu hari Bapak Abraham ini dipanggil, adik-adik, sama Tuhan. Seperti ayat pertama tadi. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, adik-adik, disinilah hal yang kita bicarakan di awal tadi. Abraham ini dipanggil sama Tuhan. Abraham, sini, aku suruh kamu pergi ya, tapi tempatnya nanti tak beritahu. Pokoknya kamu pergi dulu, tak tunjukno nanti pokoknya. Nah, adik-adik, kalau kita menjadi Bapak Abraham pada saat itu ya, saya yakin kita semua pasti akan bingung. Kenapa? Karena kita nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kita murmur suruh pergi yo. Nanti tak tunjukin tempatnya. Pokoknya pergi yo dulu kayak gitu. Kita pergi dulu gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik kita pasti akan bingung. Yang kedua, kita pasti juga akan sedih adik-adik. Kenapa? Karena kita disuruh untuk meninggalkan sanak saudara kita. Kita suruh meninggalkan orang tua kita disuruh meninggalkan rumah kita yang kita tinggali. Nah, kita sudah sayang sama orang tua, kita sudah sayang sama saudara, kita sudah sayang sama rumah kita. Malah kita suruh pergi ya, adik-adik. Pasti sedih ya. Yang pertama kita bingung, yang kedua kita sedih. Yang ketiga, kita pasti juga akan takut adik-adik ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita mau pergi kemana, bagaimana jalannya, apakah berbahaya atau tidak, dan juga di sana ada apa. Nah, kita nggak tahu adik-adik ya. Kalau kita manusia biasa, kita pada umumnya kita pasti akan tiga hal ini, bingung, takut, dan juga sedih adik-adik. Nah, tetapi adik-adik kita bisa lihat di ayat 5 ya, bahwa pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dia mengajak Sarah istrinya, Lot keponakannya, anak saudaranya, dan harta bendanya. Adik-adik, Bapak Abraham itu tidak seperti yang kita bicarakan tadi. Bapak Abraham ini langsung menuruti perintah Tuhan adik-adik. Bapak Abraham ini nggak takut. Bapak Abraham bilang bahwa dia langsung pergi. Dia ngajak Sarah istrinya, dia ngajak Lot keponakannya, dia ngajak beberapa keponakannya yang lain, dan juga dia membawa harta bendanya adik-adik. Ketika Abraham disuruh sama Tuhan, dia langsung pergi adik-adik. Dia langsung pergi dan dia merantau. Nah, dan dia menjadi perantauan. Kira-kira apa ya perantauan itu adik-adik? Saya beritahu ya, perantauan itu adalah orang yang suka berpindah-pindah tempat tinggal adik-adik. Jadi nggak kayak kita yang diam di suatu rumah, terus kita pulang sekolah ke situ, kita pulang dari les-lesannya ke situ. Tidak seperti itu adik-adik. Perantauan itu dia berpindah-pindah hidupnya. Jadi habis dari satu kota, berapa hari pindah kota lagi, berapa hari pindah kota lagi. Seperti itu adik-adik. Nah, di zaman pada saat itu pasti sangatlah susah. Bisa bayangkan. Kenapa coba? Karena pada zaman dulu nggak ada yang namanya mobil, nggak ada yang namanya pesawat, nggak ada yang namanya kereta. Pasti barangnya kan banyak adik-adik ya, Bapak Abraham sama keluarganya ya. Dan nggak mungkin dia nenteng. Dia cuma berpakaikan keledai. Pada saat itu hanya ada keledai adik-adik. Wah, pasti susah. Ketika dia tinggal, dia harus bangun kemah, dia tidur. Selesai itu dia gulung lagi, kemahnya berangkat lagi. Pasti sangat susah menjadi perantauan itu adik-adik. Nah, di sini kita pasti bertanya-tanya adik-adik. Ketika kita sudah tahu ya bahwa dia suruh pergi menjadi perantauan, kita bertanya, kenapa kok Bapak Abraham kok mau? Kenapa Bapak Abraham kok mau menuruti perintah Tuhan? Padahal dia tahu, dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu harus pergi kemana. Dia nggak tahu bagaimana jalannya, adik-adik. Nah, jawabannya itu adalah karena gambar ini, adik-adik. Coba dilihat sama-sama. Nah, tahu artinya? Iya, karena iman, adik-adik. Faith itu adalah iman. Bapak Abraham ini mau mengikuti perintah Tuhan karena iman Bapak Abraham yang dia punyai, adik-adik. Nah, kira-kira apakah iman itu berasal dari Bapak Abraham itu sendiri ya? Nah, tentu saja bukan adik-adik. Tuhanlah yang memberi iman itu kepada Bapak Abraham. Tuhanlah yang memberikan kepercayaan itu kepada Bapak Abraham. Sehingga Bapak Abraham ini tidak berpikir panjang ya. Dia langsung ketika disuruh, oke, aku berangkat.
Aku percaya bahwa apa? Tuhan menjaga aku, Tuhan menjaga keluargaku, dan Tuhan melindungi seluruh keluargaku. Nah, pada saat itu Bapak Abraham bergegas, adik-adik. Dan apakah Tuhan hanya menyuruh saja? Tentu tidak ya. Kita bisa baca di ayat 2 bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Tuhan ini menjanjikan hal yang baik dari kepada Bapak Abraham, dan Tuhan itu menepati janjinya. Kita tahu sekarang bahwa Bapak Abraham bagaimana ceritanya. Kita tahu Bapak Abraham ini mempunyai banyak sekali anak. Kita tahu Bapak Abraham ini menjadi terkenal sampai beribu-ribu tahun sampai sekarang ini. Kita semua kenal Abraham, adik-adik. Nah, itulah janji Tuhan yang Tuhan berikan pada Abraham, dan Tuhan menepatinya. Jadi Tuhan enggak hanya sekedar menyuruh, tapi Tuhan juga memberikan berkat kepada Bapak Abraham, adik-adik. Nah, sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan terhadap Bapak Abraham ini. Nah, kira-kira apa yang kita bisa pelajari ya? Nah, kita bisa pelajari adalah iman Abraham yang begitu luar biasa, adik-adik. Iman Bapak Abraham yang begitu percaya sama Tuhan, walaupun dia tidak tahu bagaimana ke depannya nanti, walaupun bagaimana bahaya, rintangan, dan berbagai jenis itu, adik-adik. Nah, di sini mungkin ada berbagai ketakutan yang kita akan hadapi. Semisal ya, ulangan. Kita nggak besok akan ulangan, tapi kita takut. Kira-kira kita bisa ngerjain nggak ya? Kita sudah belajar, tapi kita masih takut. Apakah kita akan mendapatkan nilai yang baik? Apakah soal yang dikeluarkan benar-benar yang aku pelajari? Nah, tidak hanya itu. Terus misalnya besok kita akan lomba ya, kita lomba. Nah, kira-kira ketika kita lomba besok, kita lomba membaca puisi atau lomba menyanyi, kira-kira besok aku bisa menampilkan yang terbaik enggak ya? Kira-kira aku besok bisa memberikan yang terbaik enggak ya? Nah, hal-hal itu, ketakutan itulah yang sering terjadi kepada kita, adik-adik. Nah, pasti banyak hal yang akan kita takutkan, dan pasti banyak yang kita khawatirkan. Tetapi kiranya kita mempunyai iman yang seperti Bapak Abraham ini, adik-adik. Iman itu apa, adik-adik ya? Lebih tepatnya, iman itu adalah kita percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan itu nggak kelihatan, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita meyakini bahwa Tuhan itu akan menolong kita, Tuhan itu selalu ada beserta kita. Nah, seperti itu iman, adik-adik, yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Dan Lose berharap kita semua mempunyai iman yang seperti itu. Nah, jadi pesan Lose dan pesan firman Tuhan bahwa di mana kita punya Tuhan Yesus, kita punya juru selamat yang selalu setia menolong kita, yang selalu bersedia mengikuti, menuntun kita, dan menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi adik-adik tidak usah takut, adik-adik tidak usah khawatir bagaimana hari esok, bagaimana masa depan kita nanti. Karena apa? Karena Tuhan selalu beserta kita, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita menghafalkan ayat dan juga mencatat catatan mingguan. Silakan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita sama-sama menutup mata kita. Kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami firman Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Engkau sudah mempelajari kami bagaimana Bapak Abraham yang punya iman yang luar biasa, di mana dia tidak takut dan dia tidak khawatir akan hidupnya, karena dia tahu bahwa Tuhan akan selalu beserta kepada dia. Kiranya kami juga seperti itu, kami tidak takut, kami selalu percaya bahwa hari esok adalah hari yang baik, pemberian dari Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Badannya udah mau selesai nih. Jangan lupa firman Tuhannya diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah pada hari ini, yuk kita pujikan terima kasih Tuhan.
kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya, demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.